Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lewat satu lagu penyembahan ini, Bapa kami rindu untuk menyenangkan-Mu. Dan biar sungguh-sungguh kerinduan kita semua adalah untuk bertemu muka dengan Dia yang mengasihi dan mencintai kita lebih daripada apapun. Sama-sama kita semua siapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, Bapakku pintar. Sama-sama katakan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh, kami rindu bersama-Mu Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu, menyenangkan-Mu Bapa. Oh, kerinduan kami bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku
rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami mau tinggal di dalam bait-Mu Tuhan, selamanya, selamanya. Oke, sebelum kita mengikuti sesi pengajaran hari ini, saya mau undang kita untuk menyanyikan satu lagu lagi, judulnya I Want To Sing. Kita semua pasti udah tahu lagu ini. Dengan belakangan, yang banyak hal yang terjadi belakangan ini, seringkali kita merasa mungkin kurang bisa merasa aman dengan kehidupan kita, ya, dengan pekerjaan kita, bisnis kita, sekolah kita, dengan kesehatan kita, dengan virus yang masih ada dan sebagainya. Apakah seringkali kita mungkin bertanya-tanya apa yang bisa jadi assurance buat kita bisa merasa tetap punya jaminan buat menjalani hidup-hidup yang di hari-hari yang memang nggak menentu. Saya kemarin baru bilang sama Ruth bahwa ini it's a weird time to be alive. Ini waktu-waktu yang hari-hari yang aneh untuk hidup gitu. Banyak hal yang unexpected yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apapun itu, saya pelajari bahwa ada satu kebenaran yang selalu benar, bahwa saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, saat kita ada di dalam pelukannya, kita gak perlu takut. Karena tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita, yang bisa membahayakan kita, yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. So malam hari ini, sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk mengundang hadirat Tuhan untuk datang dimanapun Anda berada, ke tempat dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan sesi pengajaran hari ini, live streaming hari ini, di mobil, di rumah, di ruang keluarga, dimanapun itu. Saya mau ajak kita sama-sama malam hari ini, saat ini juga kita mau mengundang hadiratnya untuk datang, kita mengundang hadiratnya untuk memenuhi tempat di mana kita berada sekarang. Dan kita mau sungguh-sungguh minta Dia untuk memeluk kita. Dan di saat kita ada di dalam pelukannya, kita tidak perlu takut. Kita punya assurance bahwa in His presence there is peace, there is joy, there is safety. I want to sing until I am lost in your love. Katakan dari hatimu semuanya. Till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by your spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. Katakan dari hatimu semuanya. I want to sing until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by your spirit, entering into your flow. How precious this moment, Lord, I want you to know. Mari angkat tanganmu, mari angkat hatimu. Oh, it's you who have won my heart, taken me into your arms, comforted me like a friend. Oh,
see until I am lost in your love, till I'm found in your presence, worshiping before your throne, moved by your spirit, entering into your throne. How precious this moment, Lord, I want you to know. Oh, it's you, you who have won my heart, taken me into your arms, oh, comforted me like a friend. It's your love, oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Oh, your love surrounded me from the start. I never want to be apart from you ever again. Oh, never want to be apart from you ever again. Saat mengikuti sesi pengajaran hari ini, never apart from His presence. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Jumat ini seperti janji saya kita akan membahas sisa dari pasal 3 dari Song of Song pasal 3 ya. Yang tinggal sisa 4 ayat. Tetapi ini adalah ayat-ayat yang menurut saya luar biasa sekali karena di dalamnya ada pewahyuan yang dahsyat untuk kita itu mengenal siapa sebetulnya Yesus kekasih kita, mempelai laki-laki kita. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita mau tundukkan kepala, kita mau teduhkan hati kita, satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami kembali boleh duduk dekat kaki-Mu, kami boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang membukakan selubung-selubung yang mungkin masih menutupi mata hati dan telinga hati kami. Biar Engkau yang mengoyakkannya supaya setiap kami Tuhan dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Dapat menangkap isi hati-Mu. Apapun yang Tuhan ingin sampaikan, biar kami boleh menangkapnya. Dan teristimewa Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya kami bersegera untuk menangkapnya dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kuduskan pikiran kami, Engkau yang kuduskan hati kami, dan juga Engkau kuduskan tempat untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Jumat lalu kita sudah belajar bahwa Sulamit itu ada di dalam kereta perkawinan bersama sang raja. Ya, nah sekalipun kereta tersebut melewati padang gurun atau sekalipun kereta ini memang harus melewati padang gurun, saya sudah ceritakan kemarin. Ternyata ada para malaikat kan, kemarin kita udah belajar ya, ada para malaikat di sekeliling kereta tersebut. Nah, jumlah mereka nggak tanggung-tanggung, 60 malaikat
Ya, kemarin kita belajar. Pertanyaannya, siapa para malaikat ini? Waktu itu terakhir kan saya bertanya, siapa para malaikat ini? Kita udah tahu mereka adalah para malaikat, tetapi malaikat yang bagaimana ya? Nah, kita akan melihatnya sama-sama di ayat yang ke-8 dari Song of Song 3 ayat yang ke-8 dari The Passion, versi The Passion. They are angelic warriors standing ready with swords to defend the king and his fiancée from every terror of the night. Mereka adalah malaikat perang yang berdiri siap menghunus pedang untuk melindungi raja dan tunangannya dari setiap kengerian malam. Luar biasa, di ayat 8 ini kita menemukan jawaban yang luar biasa. Ternyata mereka semua ini bukan sekedar malaikat biasa tetapi malaikat perang. Ya, malaikat perang. Dan bukan itu saja, mereka ini ibaratnya menurut saya itu pasukan yang sudah terlatih. Mengapa begitu? Karena dikatakan bahwa mereka berdiri siap menghunus pedang. Ya, siap menghunus pedang. Untuk ngapain? Untuk melindungi raja dan tunangannya dari setiap kengerian malam. Nah, kengerian malam ini berbicara tentang darkness, tentang kegelapan. Yang juga itu melambangkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, iblis dan pasukannya, ya, pasukan jahatnya. Kita ingat Efesus 6 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan itu tahu bahwa di dunia yang jatuh ini, kuasa kegelapan masih terus bekerja. Ya, masih terus bekerja, mengintip setiap anak-anaknya. Ada firman yang berkata iblis seperti singa yang berjalan keliling, mengaum-ngaum seperti itu. Ya, mengintai, menunggu siapa yang bisa ditelannya, gerejanya ini. Itu sebabnya dia mengingatkan kita lewat Paulus agar kita ini waspada. Kita ini mengenakan selengkap senjata. Ya, mengenakan selengkap senjata yang sudah Allah sediakan. Tapi yang luar biasa ternyata saat kita itu mau dibawa menjadi mempelainya, ya, mau berjalan bersamanya, sekalipun padang gurun yang harus kita lewati. Namun saat kita ini, Anda dan saya, ada di dalam kereta perkawinan bersama Sang Raja. Dia sudah menyediakan 60 malaikat perang yang terlatih dan siap melindungi kita. Siapa bilang amin? Ya, amin. Nah, kita lanjut sekarang ke ayat 9. The king made this mercy seat for himself out of the finest wood that will not decay. That will not decay. Raja membuat tutup pendamaian ini untuk dirinya sendiri. Dari kayu terbaik yang tidak akan lapuk. Nah, ini pewahyuan yang luar biasa Bapak Ibu dan anak-anak. Mengapa demikian? Karena tiba-tiba dari berbicara tentang kereta kerajaan, ya kan gitu. Tiba-tiba kok bicara tentang tutup pendamaian. Ya kan? Tutup pendamaian itu selalu membawa kita kemana? Ke ruang maha kudus. Betul? Holy of Holies. Ya. Nah, kayu atau pohon saya selalu berkata bahwa itu selalu melambangkan yang namanya manusia. Ya, melambangkan manusia. Tadi ada kalimat kayu terbaik yang tidak akan lapuk. Lapuk itu apa? Usang, menjadi tua. Ya, seperti itu. Nah, siapa manusia yang tidak akan lapuk dan tidak pernah menjadi tua? Hanya satu, yaitu yang dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Siapa dia? Hanya satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Benar? Ya. Jadi apa pewahyuan yang didapat oleh Salomo yang disampaikannya kepada kita semua? Ya. Saat Anda dan saya mau menjadi mempelainya, dibawa masuk ke dalam kereta kerajaannya, sebenarnya Anda dan saya itu
dibawa masuk ke hadiratnya. Ke hadiratnya. Ke ruang maha kudus Bapaknya. Ya. Dan itu semua hanya dimungkinkan karena Yesus mempelai laki-laki kita sudah membuat pendamaian. Sudah membuat pendamaian antara kita, semua Anda dan saya ini, kita manusia, gerejanya yang penuh dosa dengan Bapaknya yang di sorga. Dengan cara dia sendiri, Yesus sendiri mati buat Anda dan saya. Ya, seandainya Bapak Ibu dan anak-anak, seandainya tutup pendamaian itu tidak pernah dibuatnya. Seandainya Yesus tidak mati untuk membayari segala dosa kita, tidak pernahlah Anda dan saya dapat menjadi mempelainya. Dan inilah bukti cinta terbesar dan teragung dari mempelai laki-laki kita buat Anda dan saya. Dia meminang Anda dan saya dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib yang hina. Tutup pendamaian itu supaya Anda dan saya bisa diterima oleh Bapa di sorga sebagai mempelai wanitanya. Saya mengetik kata demi kata ini kemarinnya yang disingkapkan oleh Roh Kudus kepada saya dengan bercucuran air mata Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, I'm so grateful, I'm so thankful. Dan saya berhenti cukup lama untuk bisa kembali mengetik. Kenapa begitu? Karena untuk saya Bapak Ibu dan anak-anak, seperti ada sesuatu yang menyelimuti hati saya ini. Saya berpikir begini, sampai segitunya Yesus itu sungguh-sungguh ingin Anda dan saya itu menjadi mempelainya. Ya, mau menjadi mempelainya. Kan begini, katanya kalau orang meminang seseorang, melamar seseorang, katanya itu sebetulnya besarnya mahar gitu ya kan, kalau disebut secara bahasa dunia ini. Besarnya mahar atau besarnya barang-barang yang dibawa, yang dipersembahkan itu sebetulnya sebesar itulah dia menilai harga dari mempelai wanita yang seperti itu ya. Ini sebetulnya dibalik itu tuh bukan masalah materai, sebetulnya adalah seperti itu sebetulnya ya. Nah, Anda bisa bayangkan enggak? Yesus itu meminang Anda dan saya dengan darahnya. Dikatakan dengan darahnya yang mahal. Seperti kayak dia tuh buat saya ya Bapak Ibu dan anak-anak. Saya merasa seperti ini. Aku sungguh pengen kamu tuh jadi mempelaiku. Sehingga aku pinang kamu. Apa bayarannya? Maharnya apa? Maharnya darahku. Buat saya rasanya ada sesuatu yang terenyuh di hati saya. Waktu saya mengingat betapa banyaknya dari kita yang belum bersedia dipinangnya. Ternyata dalam artian begini, belum sungguh bersedia menjadi mempelainya. Ya, belum bersedia menjadi mempelainya. Itulah yang membuat saya sampai berhenti cukup lama waktu mengetik ini. Waktu Tuhan tuh bukakan apa sih tutup pendamaian ini ya. Kok berkata bahwa kayu yang tidak akan lapuk gitu. Kayu yang tidak akan lapuk, tidak akan usang. Dan ketika Roh Kudus membukakan pewahyuan ini kepada saya. Yang berkata aneh soalnya buat saya itu. Karena kayak dari kereta kok tiba-tiba out of the blue berkata tentang tutup pendamaian. Ya, ternyata untuk mau memboyong kita ke keretanya itu sudah dibayarnya dengan darahnya yang mahal. Dia membuat pendamaian dulu supaya kita bisa dibawa ke ruang maha kudusnya. Supaya kita layak menjadi mempelainya. Kalau enggak ada dari kita sih sesungguhnya yang layak ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. So I'm so grateful, I'm so thankful ya. Semoga itu juga yang ada di hati Anda semua ya. Kita lihat ayat 10.
ayat 10-nya ternyata semakin menguatkan pewahyuan itu. Saya semakin merasa bahwa benar ini memang pewahyuan yang dari Tuhan. Kita akan lihat ya. Pillars of smoke like silver mist, a canopy of golden glory dwells above it. The place where they sit together is sprinkled with crimson. Love and mercy cover these chariots, blanketing his tabernacle throne. The king himself has made it for those who will become his bride. The king himself has made it for those who will become his bride. Tiang-tiang asap seperti kabut perak, naungan kemuliaan berwarna keemasan ada di atasnya. Kanopi gitu ya. Tempat di mana mereka duduk bersama. Diperciki warna kirmizi. Cinta dan belas kasihan menaungi kereta ini. Menyelimuti tahta kemah sucinya. Raja sendiri yang membuatnya untuk mereka yang akan. Yang di dalam kurung itu saya yang menambah ya. Will di sini lebih menunjukkan kemauannya ya untuk mereka yang mau menjadi pengantinnya ya. Seperti saya sudah jelaskan di awal pembahasan Kidung Agung bahwa perak itu berbicara tentang harga dari sebuah penebusan ya, harga penebusan. Nah, merah kirmisi atau merah keunguan selain menunjukkan kepada warna kerajaan ya, juga pasti akan mengingatkan kita setiap kali kita membaca Alkitab ada kata kirmisi. Selalu kita teringat akan yang namanya dosa. Ya, dosa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus Raja kita. Jadi kita lihat dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya minta ditampilkan di layar ada foto. Ini sebetulnya yang pergi dengan saya waktu itu ke Israel, baik ibu-ibu atau anak-anak pasti ingat. Waktu itu kita mengunjungi desa Nazaret ya waktu itu. Lalu ada seorang yang memintal seperti benang wul gitu kan, memintal benang wul. Nah lalu kita semua kan tanya-tanya begitu karena yang menarik kalau memintal benang wul kita bisa lihat di mana-mana. Tapi di Israel ini kan ditunjukkan kehidupan seperti pada masa itu gitu ya. Lalu pemintal ini kalau nggak salah namanya Sarah ya dulu. Nah itu dia ditanya, dia berkata bahwa pewarnaan dari benang-benang ini tuh nggak diwarnain kayak kita di sini pakai beli pewarna gitu. Tetapi dari alam gitu. Kalau Anda lihat di layar ada yang dari mungkin yang warnanya seperti orange itu ada yang dari onion ya dari bawang merah gitu kan ya seperti bawang bombay itu. Lalu ada lagi pakai warna apa macam-macam. Nah lalu di slide yang kedua ini memang sengaja saya ambil ya kan itu warna kirmisi. Nah lalu dijelaskan oleh guide-nya itu bahwa warna-warna yang lain itu bisa luntur kalau dicuci. Hanya satu saja benang yang warnanya tidak bisa luntur. Dicuci mau dikasih apa nggak bisa luntur. Ya kan? Di bleaching nggak bisa. Apa itu? Warna ini jadi dia angkat. Saya nangis waktu guide-nya menunjukkan itu. Dia belum ngomong saya udah nangis gitu maksudnya. Kenapa Tuhan tuh nggak pernah salah ya? Memberikan perumpamaan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Karena secara naturalnya, secara alam, warna kirmisi itu ternyata nggak bisa dihilangin pakai apapun juga. Gitu. Tetapi oleh darah anak domba, dosa kita yang merah seperti kirmisi itu bisa dicuci putih. Seperti menjadi seputih bulu domba. Keren ya, saya selalu simpen nih foto ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Makanya tadi saya pikir waktu pekerjaan ini saya tampilkan supaya untuk mengingatkan Anda dan yang kemarinnya pergi maupun yang belum pernah tahu ya supaya tahu bahwa kenapa dipakai istilah kirmisi ya. Jadi di situ kita menjadi tahu. Nah, lalu tadi ada kalimat begini. Cinta dan belas kasihan menaungi kereta ini, menyelimuti tahta kemah sucinya. Ini adalah cinta, artinya apa? Cinta dan belas kasihanlah sebetulnya yang melayakkan manusia berdosa
seperti Anda dan saya ini ada di kereta kerajaan itu. Dan ada di hadiratnya yang kudus. Hanya karena cinta dan belas kasihan. Bukan karena yang lain. Ya, Tuhan kita merasa, Tuhan itu begini, Tuhan ingin kita ini merasa aman saat kita itu ada di hadiratnya. Tidak ada rasa tertuduh, tidak ada condemnation. Karena cinta dan belas kasihannya membuat kita ini tidak lagi ada di bawah penghukuman. Kita ingat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Dan pengertian bahwa kita tidak ada di bawah penghukuman ini sangat penting untuk Anda dan saya ini pahami sungguh dan percayai sungguh. Mengapa demikian? Karena hanya kalau kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita ini sudah tidak ada di bawah penghukuman, barulah kita ini berani mendekati Allah. Betul? Kalau kita ini tertuduh, kalau kita ini ada condemnation terus, nggak akan kita berani menghadap ke tahtanya. Ya, seperti itu. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 21 dari versi NLT-nya. Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Ya, Tuhan tidak ingin Anda dan saya itu selalu dibebani rasa bersalah. Tertuduh gitu. Orang yang tertuduh itu kan gak enak, kayak orang yang terdakwa gitu ya. Dan Tuhan itu tidak pernah menuduh kita. Yang terus berusaha mendakwa dan menuduh kita itu adalah setan, iblis. Ya mari kita lihat supaya Anda semua tahu. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kuasa dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Selama iblis belum diikat di kerajaan 1000 tahun kelak, dia masih akan terus mendakwa Anda dan saya. Ya, tetapi begini, kebenarannya adalah saat Anda dan saya ada di dalam kereta kerajaannya bersama dengan sang raja, ya, saat Anda dan saya siap untuk menjadi mempelai-mempelainya, Tuhan Yesus itu akan menyelimuti kita. Menyelimuti kita dengan apa? Dengan belas kasihannya. Ya, cinta dan belas kasihannya. Yang akan, cinta dan belas kasihannya itu yang akan membungkam setiap dakwaan setan terhadap kita. Ya, cinta dan belas kasihan menaungi kereta ini, menyelimuti tahta kemah sucinya. Raja sendiri yang membuatnya untuk mereka yang akan atau yang mau menjadi pengantinnya. Beri kemuliaan buat raja kita yang luar biasa. Ya, bisa paham nggak Anda sampai di sini? Saya ingin Anda sungguh-sungguh paham ini. Ya, karena iblis itu terus akan dakwa kita. Ketika Anda melakukan satu dosa seperti itu, terus iblis akan terus serang dengan berkata bahwa kamu tuh kotor, kamu tuh nggak layak. Nggak mungkin dia itu suka sama kamu. Udahlah, nggak usah deket-deket sama Tuhan. Nggak usah lagi jadi orang yang sok suci, nggak usah seperti itu. Kamu itu udah kotor, kamu tuh udah rusak. Tuh. Karena iblis tidak pernah suka saat Anda dan saya itu ada di kereta kerajaannya. Ya, iblis tidak pernah suka saat Anda dan saya, yang paling ditakuti iblis adalah gerejanya yang berkata, yes I do, untuk menjadi mempelainya. Gerejanya yang mau devoted to God, yang sungguh-sungguh on fire dengan Tuhan. Itu yang ditakuti. Kalau sekedar menjadi gerejanya saja begitu, kan menjadi sekedar gadis-gadis Yerusalem, iblis nggak akan takut. Tuh. Dan ketika kita ini ada di kereta kerajaan, kenapa tadi dikatakan itulah yang sebetulnya akan membungkam setan. Saya membayangkannya begini. Waktu saya cerita sama Pak Gana tentang pewahyuan ini, saya berkata bahwa 60 ternyata penjaganya itu malaikat perang 60. Lalu Pak Gana bilang begini, sebetulnya kebenarannya adalah kalau itu
mau kereta, mau ditandu begitu ya. Kalau dikelilingi oleh 60 pengawal, orang tuh hampir-hampir bahkan sudah tidak bisa lihat keretanya gitu. Ketutup toh ya sama yang 60 ini gitu. Ya kan gitu. Tetapi kebenarannya sebetulnya begini, ini kan secara di alam roh ya gitu. Jadi ketika iblis itu terus menyerang kita, kalau kita itu ada bersama sang raja di dalam kereta kerajaannya, raja sendiri yang akan berkata, diam kamu. Gak usah kamu dakwa lagi, gak usah kamu tuduh-tuduh lagi. Kenapa? Aku yang mencintai dia kok. Betul? Dia yang akan berdiri untuk kita dan berkata, kalau aku suka, kalau aku cinta dan dia sudah berkata yes I do, kelar semuanya. Kamu gak usah banyak ngomong. Keren banget. Sayang, banyak orang yang tidak mengerti ini dan pengen berjuang melewati padang gurun ini sendirian. Pasti dihabisi oleh setan menurut saya. Ya, nah kita lihat ayat 11-nya. Rise up Zion maidens, brides to be. Come and feast your eyes on this king as he passes in procession on his way to his wedding. This is the day filled with overwhelming joy. Bukan hanya joy, tapi overwhelming joy. The day of his great gladness. Bangkitlah gadis-gadis Sion, hai calon-calon pengantin. Datanglah dan senangkanlah matamu dengan memandang sang raja saat dia lewat dalam arak-arakan di jalan menuju ke pesta perkawinannya. Inilah hari yang penuh dengan sukacita yang meluap, hari kesenangannya yang luar biasa. Gadis-gadis Yerusalem itu sekarang nggak disebut gadis-gadis Yerusalem lagi. Kalau Anda perhatikan, mereka disebut gadis-gadis Sion sekarang. Ya, ini adalah istilah rohani yang dipakai untuk menunjukkan umat Tuhan atau believers. Ya, believers. Nah, apa maknanya? Apa maknanya? Kok believers ini kan, jadi Anda harus mengerti. Ketika Anda menjadi believers, orang yang percaya, belum tentu Anda menjadi mempelainya. Ya. Tapi Tuhan itu sebetulnya ingin bahwa believers ini, all believers ini, kepingin untuk menjadi mempelainya. Sebetulnya. Karena apa? Karena gini, Tuhan itu kayak begini kan tadi berkata gini, bangkitlah gadis-gadis Sion, hai calon-calon pengantin, datanglah dan senangkanlah matamu. Maksudnya matanya tuh suruh ngeliat gitu ya kan. Memandang sang raja yang lewat gitu kan dalam kereta menuju ke pesta perkawinannya gitu. Ya kan gitu. Nah sebetulnya Tuhan kepingin Anda dan saya semua believers ini untuk kepingin menjadi mempelainya. Karena apa? Karena melihat Anda dan saya yang sudah siap menjadi mempelainya. Ya, dia ingin supaya orang-orang percaya yang sudah berkata percaya kepada Tuhan Yesus ini dibuat kepingin jadi mempelainya saat melihat Anda dan saya yang sudah jadi mempelainya. Bisa paham ya? Yang sudah ada di kereta kerajaan yang apa di kereta kerajaannya ini wajahnya enggak surem. Tetap enggak sedih, enggak takut, enggak berbeban berat, tapi kita seharusnya apa? Bersukacita gitu. Ya kan? Saat kita melewati padang gurun, tetapi ada di dalam kereta kerajaan bersama sang raja. Ya, karena apa? Jelas ya sampai di sini ya. Jadi Tuhan itu kepingin, makanya dia tuh suruh bilang begini, gadis-gadis Sion lihat nih gitu ya istilahnya. Lihat nih, aku nih bersama mempelaiku gitu. Tujuannya supaya mereka juga kepingin menjadi mempelai. Kalau Anda dan saya yang sudah menjadi mempelainya ini gini, sedih, takut, berbeban berat, orang gak akan suka. Betul? Kenapa kita harus sedih? Kenapa kita harus muram? Kalau kita tahu semuanya ini yang hari ini dibukakan, ya kan? Bahwa untuk bisa ada di kereta kerajaan itu nggak main-main. Sudah dibuatkan dulu tutup pendamaian. Lewat darahnya yang mahal. Baru kita itu bisa diangkut gitu di dalam keretanya. Dan itu semata-mata hanya karena dua hal, cinta dan belas kasihan, lain tidak. Bukan karena Anda dan saya itu sedemikian hebatnya, sempurnanya, gak pernah berbuat dosanya, suci, kudus, tak bercacat celah, enggak. Urusan membuat kita kudus, suci, tak bercacat celah itu kan kita ingat. Itu adalah urusan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengenhance kecantikan kita, betul? Ya, saat diri kita menganggap diri kita ini jelek,
untuk Tuhan itu kita itu adalah hakikat kecantikan itu sendiri katanya. Ingat ya, kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau enggak berharga, dia enggak jatuh cinta sama itu misteri ilahi sih ya. Kenapa kok bisa-bisanya gitu. Buat saya sih rasanya seperti lagu Who Am I itu ya. Who am I that the king would bleed and die for. Tuh. Siapa sih saya ini kok Tuhan itu bisa sampai jatuh cinta sama saya segitunya. Sampai dia mau membuat tutup pendamaian itu. Sampai dia mau ketika kita berkata bahwa Tuhan tapi dosaku itu merah banget. Ya kan? Bukan cuman seperti obat merah, bukan. Obat merah cuci hilang. Tapi seperti kirmisi Tuhan. Ya Tuhan bilang, nggak peduli. Buat saya kirmisi gampang kok bisa aku jadiin seputih bulu domba. Itu keren banget ya. Nah Tuhan ingin supaya saat believers yang lain itu memandang Anda dan saya yang sudah ada di dalam kereta kerajaannya ini. Tetapi wajah kita tidak muram, tidak takut, tidak berbeban berat. Tetapi kita seharusnya bersuka cita saat kita melewati padang gurun. Tetapi ada di dalam kereta kerajaan bersama sang raja. Ya kan? Karena apa? Karena padang gurun adalah jalan menuju pesta perkawinan sang raja. Pesta perkawinan anak domba. Siapa bilang amin? Siapa mau ikut masuk ke dalam kereta perkawinannya? Saya sudah menjawab malam ini, yes I do. Apakah Tuhan boleh mendengar? Ada di antara Anda yang mendengarkan ini malam hari ini juga berkata, yes I do. Saya mungkin tidak bisa mendengar jawaban Anda masing-masing. Tetapi saya percaya, Anda harus percaya Tuhan mendengar ketika Anda mengatakan, yes I do. Ketika Anda siap untuk menjadi mempelainya. Nanti di pasal-pasal selanjutnya Anda akan melihat apa yang Tuhan lakukan saat Anda itu sudah sungguh-sungguh menjawab yes I do. Dan Anda diajak untuk melewati padang gurun ini bersama sang raja. Melewati padang gurun ini di dalam kereta kerajaannya. Kita akan lanjutkan. Malam ini memang sangat pendek ya karena memang hanya 4 ayat. Tetapi ini adalah ayat-ayat yang saya sungguh-sungguh ingin Anda semua, kita semua memahaminya dengan benar gitu. Ya, karena saya sangat sedih kalau ada di antara kita yang masih bisa didakwa oleh setan. Ya, Bu, tapi kalau kayak begitu berarti kita keenakan dong Bu. Kita melakukan dosa, kita ngaco aja gitu. Tuhan buat tutup pendamaian. Dan semuanya udah beres pokoknya. Benarkah begitu? Nanti akan Anda lihat di Kidung Agung yang selanjutnya. Benarkah ketika kita itu sudah berkata yes I do menjadi mempelainya. Orang-orang yang sudah berkata yes I do itu apakah bisa hidupnya ngawur, ngaco, seenaknya sendiri karena berkata take it for granted, oh Tuhan nanti sudah beresin semuanya. Apakah bisa demikian? Ya, ataukah ada sesuatu? Makanya Tuhan tidak pernah salah. Ya kan? Ada yang Jerusalem Maidens atau Science Maiden, tetapi ada yang itu adalah His bride. Ya, tidak pernah salah ketika Anda dan saya berkata yes I do. Jangan pernah takut. Karena sekali lagi ini bukan tentang mampu, melainkan ini tentang mau. Kalau Anda dan saya mau untuk masuk ke dalam kereta, menjawab yes I do, menjadi mempelainya, masuk ke dalam kereta kerajaannya bersama dengan sang raja, jaminannya adalah semua dakwaan iblis, semua keinginan iblis untuk merampok apa yang menjadi haknya Anda dan saya akan menjadi urusannya Tuhan. Tuhan yang akan menyiapkan 60 malaikat perangnya. Mata kita secara jasmani seringkali tidak dapat melihatnya. Tetapi mata rohani kita, saya berdoa malam ini Anda semua melihatnya. Dan Anda sungguh-sungguh ingin menjadi mempelainya. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menyanyikan lagu I Want to be the Bride. Yang judulnya adalah I Will Sing ya, I Will Sing. Lagu ini berkata bahwa aku pingin sungguh-sungguh menjadi mempelaimu.
yang sungguh-sungguh aku menantikan engkau gitu ya untuk menjemput aku. Dan untuk itu aku mau memberikan segalanya, apapun yang ada di dalam hidupku, 100% untuk diberikan kepada Sang Raja. Saya berdoa Anda merenungkan sesi pendek malam hari ini untuk sungguh-sungguh ketika Anda menjawab yes I do adalah yes I do. Seperti kita ketika kita menjawab yes I do kepada pasangan kita yang di dunia ini. Pastinya karena kita sudah tahu akan menjalani seluruh sepanjang hidup kita. Itu aja sampai till death do us part. Tetapi kalau dengan Tuhan kita akan menjalaninya sampai eternity. Sampai kekekalan. Ya tetapi dengan jaminan kita ada bersama dia di perkawinan. Di perjamuan kawin anak domba. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Saya ingin kita menyanyikannya dengan hati kita. Bukan hanya dengan bibir kita. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garment white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. You are the faithful God who keeps your covenant. There's not one thing you said you haven't done. And someday when I see you standing face to face, my praise for you will only have begun. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garment white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to, for you're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give anything, I will give everything to you alone.
Bapak, Ibu, dan anak-anak, sungguhkah ini menjadi nyanyian yang keluar dari hati kita? Kita berkata bahwa I will give anything, I will give everything to you alone. Biar sungguh-sungguh ini yang keluar dari hati kita setiap kali kita menghadap Tuhan kita. Saya bersyukur kalau malam hari ini ada di antara kita, bahkan semua di antara kita menjawab yes I do untuk menjadi mempelainya. Saya percaya saat kita mengatakan itu keluar dari hati kita, pasti surga disukakan. Pasti Allah Bapa dimuliakan. Dan yang paling sukacita pasti adalah Tuhan Yesus yang sudah membuat tutup pendamaian untuk kita semua bisa masuk ke ruang Maha Kudusnya dan menjadi mempelainya. Sebelum kita berdoa, seperti biasa saya ingin mengingatkan, mari kita memberikan persembahan yang keluar dari hati kita. Tuhan tidak pernah melihat nominalnya, Tuhan selalu melihat hati kita. Hati yang menyembah. Karena dia sudah memberikan semuanya yang terbaik, darahnya yang mahal. Kita nggak bisa balas sebetulnya dengan apapun yang kita miliki. Tapi biarlah hati kita yang menyembah dia, hati kita yang memberi dengan sukacita. Biar itu yang juga menyukakan hatinya. Di bawah sini ada nomor-nomor rekening dan juga ada QR code yang ditampilkan di layar. Anda bisa menggunakannya dan atau mengirimkannya seperti biasa ke rekening-rekening yang tertera di bawah ini. Saya berdoa Tuhan yang akan mengembalikannya lipat kali ganda untuk Anda semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Oh ya, satu lagi. Hari Jumat ini kita sudah mulai ya bersamaan dengan Ibu Bapak yang dan anak-anak yang sudah mahasiswa mengikuti sesi pengajaran dari Song of Songs. Anak-anak kita yang dari youth, SMP dan SMA juga di pukul 7 tadi juga mengikuti sesi youth yang dibawakan oleh Theo dan Margot ya. Semoga ini juga bisa nanti kita melihat bagaimana peminatnya. Kalau memang cukup banyak yang sungguh-sungguh berminat akan terus juga dibuat seperti sesi Song of Songs ini. Semoga anak-anak muda kita juga menjadi anak-anak muda yang bukan hanya di rumah saja selama masih sekolahnya masih online gitu ya, tetapi juga sungguh-sungguh membangun iman yang teguh di dalam Tuhan dengan cara-cara yang menarik ya, seperti anak-anak muda. Ya, mari kita satukan hati dalam doa demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini karena kami boleh mengerti dari Song of Songs ini bahwa Engkau sungguh-sungguh bersyukur ketika kami semua anak-anak-Mu Tuhan, gerejamu ini mau menjawab yes I do dan menjadi mempelai dari putra tunggal-Mu. Karena putra tunggal-Mu sudah membayar dengan harga yang begitu mahal, yaitu darahnya sendiri. Untuk membuat tutup pendamaian itu. Untuk kami semua ini dilayakkan menghadap Engkau Tuhan. Allah Bapa di surga. Menghadap masuk ke hadirat-Mu, masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Saat kami menjadi mempelainya, saat kami ada di dalam kereta kerajaan. Kami percaya Tuhan, iblis tidak dapat mendakwa kami. Karena cinta dan belas kasihan-Mu, itulah yang menaungi kami. Itulah yang melayakkan kami Tuhan. Biar kami semua tidak pernah takut untuk menjadi mempelai-Mu. Biar kami semua tidak takut lagi ketika kami harus melewati padang gurun kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa padang gurun itulah jalan menuju ke pesta perkawinan raja, ke pesta perjamuan anak domba. Itulah yang kami rindukan, itulah yang menjadi tujuan dari hidup kami di dunia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memampukan kami saat kami mau menjawab panggilan-Mu. Hamba sungguh berdoa malam hari ini tidak ada lagi ketakutan di hati kami. Di hati kita semua untuk menjadi mempelai-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan. Basuh semua keletihan kami, basuh semua ketakutan kami Tuhan. Biar hanya ada cinta yang begitu berkobar-kobar kepada mempelai pria kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk semua orang yang digerakkan untuk menaburkan persembahan, mengembalikan perpuluhan atau apapun itu Tuhan. Biar Engkau yang melihat hati setiap kami yang mempersembahkan ini. Biar Engkau menemukan hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur
atas semua yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kami. Hamba berdoa supaya Engkau yang melipat gandakannya 30, 60, 100 kali ganda. Dan biar Tuhan impact-nya boleh terjadi untuk semua yang menabur, tetapi juga untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini lewat HOTK Ministry. Kami bersyukur juga Tuhan karena malam hari ini sudah dimulai sesi untuk youth. Biar Tuhan ada anak-anak youth yang sungguh-sungguh on fire dengan Tuhan. Anak-anak youth yang tahu untuk apa tujuan hidupnya di dunia ini. Lewat keseharian mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memberkati juga anak-anak ini malam hari ini. Jadikan mereka juga warrior-warrior bride-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan segala doa ini bukan di dalam nama kami yang tidak layak. Melainkan di dalam satu nama yang punya kuat kuasa. Yang menggenggam hari depan kami. Mempelai laki-laki kami. Raja kami, kekasih hati kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama itu kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat depan. Kita akan masuk ke sesi 4. Jumat depan mungkin agak banyak, walaupun kita tidak menyelesaikan sesi 4. Bukan sesi 4, pasal 4 ya. Kita tidak akan menyelesaikan pasal 4, hanya yang awal-awal, kalau tidak salah hanya sampai ke ayatnya yang ke-5, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ini sudah masuk kepada bahwa Sulamit sekarang sudah menjadi mempelainya. Nah, apa yang dilakukan oleh sang raja terhadap mempelai yang dikasihinya ini ya. Kita akan temukan, silahkan Bapak Ibu dan anak-anak mempersiapkannya lebih dahulu membaca pasal 4 dari Song of Songs versi The Passion. Terima kasih, sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.